kita lanjutkan untuk pembahasan di nomor 11. Jika diketahui limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1, maka limit X menuju pi per 2 dari X min pi per 2 dikali tan X itu sama dengan berapa? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Pertama, katanya kita punya limit X mendekati pi per 2 dari X min pi per 2 tan X. Nah, ini kan sebenarnya tan X bisa kita ubah menjadi sin per cos. Jadi kita bisa ubah limit X mendekati pi per 2 dari X min pi per 2 dikali sin X per cos X. Nah, pasti teman-teman masih ingat kan bahwa cos X itu akan sama dengan min sin X min pi per 2. Sehingga cosnya bisa kita ganti dengan persamaan ini tadi. Oke, jadinya limit X menuju pi per 2 untuk X min pi per 2 ini akan dibagi dengan min sin X min pi per 2 dikali dengan sin X kali dengan sin X. Nah, seperti persamaan yang tadi bahwa suku yang ini harusnya nilainya adalah min 1. Min 1 karena di sini ada tanda minusnya. Dan sin pi per 2 itu sama dengan 1 sehingga jawaban akhirnya nanti akan menghasilkan min 1 dikali 1. Hasilnya adalah min 1. Sehingga kita harus memilih opsi bagian B. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan di nomor 12. Limit X menuju 0 dari X kuadrat min 9 dikali sin 3X dibagi dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 3X sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan teorema L'Hopital ya. Oke, nah sekarang katanya kita punya limit X menuju 0 dari X kuadrat min 9 sin 3X per X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 3X. Nah, jadi dalil L'Hopital ini mengatakan bahwa ketika kita punya suatu persamaan yang pada akhirnya ketika kita memasukkan nilai limitnya itu sama dengan 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka kita bisa mencari limit dari turunan atas sama turunan bawahnya. Oke, kita kerjain bareng-bareng. Berarti limit X menuju 0, kemudian turunan atasnya berarti sama dengan 2X dikali sin 3X, kemudian ditambah dengan 3 cos 3X dikali dengan X kuadrat min 9 dibagi dengan 3X kuadrat plus 8X plus 3. Nah, sekarang kita substitusi X sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan yang atas itu 0 plus 3 dikali 0 min 9 per 0 ditambah 0 ditambah 3. Sehingga kita akan mendapatkan min 27 dibagi 3 sama dengan min 9. Sehingga kita akan mendapatkan jawabannya adalah B. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan di nomor 13. Limit X menuju 0 dari 3 tan kuadrat setengah X dibagi dengan X dikali sin sepertiga X sama dengan berapa? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Kita punya limit X menuju 0, 3 tan kuadrat setengah X, berarti kita bisa tulis tan setengah X dikali dengan tan setengah X. Nah, ini dibagi dengan X sin sepertiga X. Kemudian kedua ruas ini bisa kita kalikan dengan X, kita bisa kalikan dengan X, sehingga kita akan mendapatkan 3, kita taruh di luar, limit X mendekati 0 dari tan setengah X per X gini dikali dengan limit X mendekati 0 dari tan setengah X per X dikali juga dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X, sin sepertiga X. Nah, sekarang kita bisa mencari bahwa nilai ini, nilai suku ini itu sama dengan setengah
nilai dari suku ini juga sama dengan setengah, dan nilai ini sama dengan 1 dibagi sepertiga atau sama dengan 3. Oke, sekarang kita tulis penyelesaiannya. Sama dengan 3 dikali setengah dikali setengah dikali dengan 3. Sehingga jawaban akhirnya adalah 9 per 4. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan di nomor 14. Diketahui fx sama dengan 60 dibagi 4 sin x plus pi per 3 dikurang 3 cos x plus pi per 3 ditambah a. Jika nilai terkecil dari fx adalah 3 dan nilai terbesarnya adalah b, maka nilai dari a plus b itu sama dengan berapa? Oke, nah pertama yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman punya bentuk a cos x plus b sin x ini, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi k cos x min alfa, di mana k itu sama dengan a kuadrat plus b kuadrat dan tan alfa ini sama dengan b per a. Nah, sehingga fx ini bisa kita ubah jadinya fx sama dengan 60 terus diubah jadi cos ya, harusnya jadi cos x plus pi per 3 yang dikurang dengan alfa, kurang dengan alfa ditambah a. Nah, untuk k-nya berarti kan kita punya di sini ada 4 dan min 3. Berarti k-nya sama dengan 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, yaitu plus 25, diakarin jadinya 5. Jadi di sini harusnya 5 cos x plus pi per 3 dikurang dengan alfa plus a. Nah, sekarang ekspresi ini akan minimum ketika pembaginya itu sangat amat besar, yaitu ketika nilai cos itu sama dengan 1. Sehingga fx ini sama dengan 60 per 5 ditambah a, ini harus sama dengan 3 itu tadi. Oke, nah sekarang 60 berarti sama dengan, karena nilai terkecilnya tadi 3 ya, ingat ya. Sekarang kita punya dikali silang 3 dikali 5 plus a jadinya 15 tambah 3a. Kemudian kita kurangkan, jadinya kita bawa ke ruas kiri untuk konstantanya. Berarti kita akan mendapatkan 45 sama dengan 3a. Berarti a itu sama dengan 15. Oke, 15. Nah, sekarang kita mau cari nilai maksimum dari si fungsi. Nah, kalau maksimum berarti pembagi, kita pakai yang lain, maka nilai ini pembaginya atau penyebutnya itu harus sangat amat kecil, sehingga fx-nya kita bisa tulis fx itu sama dengan 60 dibagi, karena ini harus sangat amat kecil berarti nilai cos itu harusnya min 1, sehingga jadinya kita akan mendapatkan min 5 ditambah, tadi kita punya a-nya adalah 15, kita tandai dulu ya, a sama dengan 15. Kemudian ini akan sama dengan nilai terbesarnya yaitu b, sehingga 60 ini sama dengan, bawahnya ini sama dengan 10, berarti kalau kita kalikan silang jadinya 10b, sehingga b itu sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai a plus b, sehingga kita punya 15 ditambah 6 sama dengan 21. Oke, nah dari sini berarti kita harus memilih jawaban opsi D. Oke, mudah ya? Oke, pembahasan untuk nomor 15. Jika nilai maksimum dari fx itu sama dengan 8 cos kuadrat x plus 3 sin 2x plus c adalah 8, maka nilai minimumnya berapa? Nah, sekarang sebenarnya bentuk yang ini bisa kita ubah dulu. Jadi kita catat dulu ya, fx ini sama dengan 8 cos kuadrat x
plus 3 sin 2x plus C dengan nilai maksimumnya adalah 8. Nah, ingat untuk persamaan cos 2x. Cos 2x. Jadi cos 2x ini kan harusnya akan sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Sehingga kalau kita kita konversi ke cos 2x akan menjadi cos 2x plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan 4, berarti kita akan mendapatkan 4 cos 2x plus 4 sama dengan 8 cos kuadrat x. Sehingga 8 cos kuadrat x yang pada soal itu bisa kita ganti dengan 4 cos 2x plus 4. Oke, sekarang kita ganti. Jadinya kita akan mendapatkan 4 cos 2x plus 3 sin 2x. Tadi kita punya 4, berarti di sini kita tulis C plus 4. Oke, berdasarkan nomor 14 tadi, bentuk yang ini itu bisa kita ubah. Nah, ubahannya adalah menjadi 5 cos 2x min alfa ditambah dengan C plus 4. C plus 4. Oke, nah sekarang katanya nilai maksimumnya 8. Nah, fungsi ini akan maksimum ketika nilai cosnya itu sangat maksimum atau bernilai 1 dalam hal ini. Sehingga kita bisa ganti 5 plus C plus 4 ini akan maksimum. Jadi nilai fx-nya akan berubah menjadi 8. Sehingga kita akan mendapatkan nilai C itu akan sama dengan min 1. Kita akan mendapatkan nilai C dengan nilai min 1. Nah, tadi kita punya nilai fx. Yaitu sama dengan 5 cos 2x min alfa. Kemudian ditambah C plus 4. C-nya min 1 ditambah 4 berarti plus 3. Nah, sehingga nilai minimumnya itu adalah, jadi kita tulis minimum dari fx ini akan terjadi ketika nilai cos itu sangat minimum, dalam hal ini bernilai min 1. Sehingga kita ganti dengan min 1, jadinya min 5 plus 3 dan hasilnya adalah min 2. Sehingga nilai minimum dari fx sama dengan 8 cos kuadrat x plus 3 sin 2x plus C adalah min 2, yaitu jawabannya adalah B. Kita ganti dulu B. Oke, mudah ya.